doa. Oke, Pastor John buka dengan doa ya. Pastor Ya, John. silakan Bu ADC berdoa. Oh, gitu. Oke, mari kita satukan hati kita. Ya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk semua kebaikan pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk hadiratnya ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan percaya, Tuhan sudah memberkati ibadah ini. Biarlah kami mau buka ibadah ini, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Pembicara kami Tuhan juga Engkau urapi dan percaya Tuhan sudah hadir untuk memberkati ibadah pada malam hari ini. Itu sekali lagi tabiskan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami buka ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Ya, terima kasih Bu ADC untuk doa yang sudah dinaikkan ya. Selamat malam Pak Tito Bu Norma. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan ya, senang sekali berjumpa malam ini ya. Oke, lagi di mana? Di jalan apa di rumah? Lagi di rumah Pak John, baru pulang. Oh, baru pulang. Gimana pekerjaan lancar? Lancar, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke, kita doakan supaya semua diberkati Tuhan luar biasa ya. Pak John, terima kasih. Amin, 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 amin. Bu Norma, semangat ya. Tuhan berkati Rahim ya. Kandungan yang ada supaya semuanya akan membuahkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin ya. Amin. Oke, sama Pak Tirto juga? Iya, ada Pak John. Oke, sip. Nanti bisa tugas ya, nanti untuk hari Sabtu mendatang ya. Suami istri ya. Oke, nanti kalau bisa pakai baju kemeja ya, jangan pakai baju kaos oblong ya. Iya Pak John. Karena pakai baju kaos oblong sama saya nih, kita pakai kurang rapi. Kalau pakai kemeja lebih excellent ya. Baik Pak John. Baik, oke. Terima kasih. Kita akan siapkan hati untuk kita memuji Tuhan di malam hari ini. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, kita akan naikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya. Saya rindu sekali kita akan menikmati hadirat Tuhan ya pada malam hari ini. Haleluya. Oke, kita akan lihat pujian ini dulu ya. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Oke, kita nyanyikan lagu ini, Saat Terindah di Hadirat-Mu ya. Saat terindah kita dalam hadirat Tuhan itu sangat indah sekali. Kita datang untuk kita memuji Tuhan ya. Oke, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah dan luar biasa. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saat indah kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, selamat bergabung Bu Jajuk. Shalom. Pak Fransangki. Oke, luar biasa ya. Kabar baik buat kita semua malam hari ini. Amin. Yesus ya, amin ya. Oke, haleluya Yesus. Kita akan pujikan pujian. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih bawa erat dalam pelukanmu,
Ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih bersama, katakan anugerah-Mu. Mari segenap hati katakan sekali lagi, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama angkat suara dalam Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering, yang tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat-Mu, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Haleluya, Yesus. Mari angkat suaramu bersama-sama, katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhi. Ku rindu selalu diam
Dan kami datang menyembah Yesus malam ini ya. Dia Tuhan yang terbaik, yang terindah. Dan kita mau kagumi Dia malam hari ini, saudara-saudaraku. Dia yang luar biasa, ditinggikan, dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Biarlah kami dapat melihat kemuliaan-Mu dalam hadirat-Mu. Saya ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kemenangan. Oh, kami rindu menyembah, bawaku dalam hadirat-Mu. Mari katakan sama-sama dalam katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sudah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, Engkau layak disembah. Katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Bersama katakan, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, dan berkuasa. Angkat suaramu sama-sama. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Yesus, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sembah Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat pengetahuan. Haleluya, keagungan bagi-Mu. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan
kagumi. Yesuslah Tuhan selama-lamanya. Kami sujud menyembah, angkat suara sembah Dia. Kami sujud menyembah, kami tinggikan. Amin. Praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita malam ini ya, untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, praise God. Ya, shalom, Bu Yeti sudah bersama kita malam ini. Oh, selamat malam juga Ku Ahan ya. Sudah bersama kita. Apa kabar Ku Ahan? Haleluya, Malam, Ibu sehat Pak Erna John. Suryawati. Praise God. Haleluya. Oke, terima kasih. Oh, selamat malam juga Pak Roli dan Bu Gita sudah bersama kita malam ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih, yaitu di sana ada Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan berdoa firman Tuhan ya malam ini sebelum kita akan mendengarkannya. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan menyembah serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bangga, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada taranya bagi kami semuanya yang mendengarkan ini Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami, lindungi kami. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, firman-Mu ya dan amin Tuhan. Bahkan mujizat-Mu nyata pada saat ini. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing. Syukur, terima kasih kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Haleluya. Terima kasih untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Sama-sama. Koswandi Ya, sama-sama. dari Surabaya. Tuhan berkati Bu Jajuk ya. Amin. Gimana semuanya sehat di sana? Sehat. Cuma Bu Nini belum datang dari kantor. Oh, oke. Iya. Praise God. Ya, Pak John. Oke, teman-teman semua, malam ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Yang pertama, tadi di grup ya, sudah Bapak Ibu sudah meramaikan ulang tahun dari keponakan Ibu Weli Hukubun ya. Kalau yang belum menyampaikan ucapan selamat, silakan bisa disampaikan ya lewat grup. Dan kita juga merasakan bahwa ada kabar duka juga datang dari keluarga Pak Bruri di Kuala. Keponakannya yang namanya almarhum Pak Didi itu adalah teman kuliah saya dulu waktu di S2 ya. Dia sudah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu, dan kemudian istrinya meninggal kalau nggak salah kemarin ya, dan saya baru lihat berita dukanya itu di grup. Jadi kita juga turut ya berbelasungkawa kepada sahabat kita almarhum yang sudah berpulang ke rumah Bapa ya, saudaraku. Memang orang hidup itu resiko suatu hari dia akan mati ya. Dan saya juga tadi dengar dari Ibu Ong Kyo Kim, kabar duka juga datang dari ini keluarganya, ada salah satu yang juga dipanggil Tuhan ya. Masih keluarga dengan Bu Ong Kyo Kim ya. Jadi hari ini beliau sedang melayat ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, hidup ini memang begitu singkat ya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya Tuhan panggil pulang. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada nafas ini, ayo kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Bahwa dirimu lebih hari lebih melekat lagi dengan Tuhan ya. Karena yang namanya kematian itu sangat dekat dengan kita, saudaraku. Mau lari kemana, tetap saudaraku, kalau sudah waktunya nggak bisa lari ya. Kematian akan menjemput masing-masing kita. Karena itu siapkan dirimu, saudaraku. Selama masih ada kesempatan kau beribadah, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Selama ada kesempatan kau melayani Tuhan, melayanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, melayani Tuhan itu nggak harus jadi pendeta seperti saya ini. Apapun yang bisa saudara lakukan, profesi sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang percaya,
apapun yang engkau sedang jalani dalam hidup ini, itu semua tujuannya adalah ibadah kepada Tuhan, ya. Semua apapun yang kau lakukan, pekerjaanmu apapun, semuanya itu ibadahmu kepada Tuhan, ya. Jadi karena itu Bapak Ibu, mumpung Tuhan kasih kita ini sebuah anugerah kesempatan ini, ayo kita gunakan dengan baik, ya saudaraku, supaya apa? Supaya kita tidak akan pernah menyesal, saudaraku. Ya jangan sampai nanti di detik-detik terakhir baru orang itu sadar, dia bilang, Tuhan beri aku kesempatan untuk ibadah, telat. Beri aku kesempatan mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, telat. Tuhan beri aku kesempatan mau mempersembahkan rumah untuk ibadah, telat, saudaraku. Jadi semua itu sudah terlambat, ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ayo kita giat dengan Tuhan, ya saudaraku. Utamakan Tuhan dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Urusan keluarga itu bukan number one, nomor 2. Urusan Tuhan nomor 1, ya. Baru keluarga itu nomor 2. Nah, kalau saudara lihat rahasia kenapa Abraham, Ishak, dan Yakub mereka diberkati. Karena ini ikuti pola ini, saudara. Ikuti pola yang benar. Karena yang mereka utamakan nomor 1 adalah mereka membuat mezbah dulu. Mezbah itu tanda mereka beribadah, karena dalam ibadah itu mereka sedang persembahkan sesuatu di atas mezbah. Lalu kemudian mereka memanggil nama Tuhan, ya. Baru setelah itu, saudaraku, mereka mulai membuat tenda. Tenda itu untuk mereka berlindung, mereka bernaung dari terik matahari yang ekstrim, ya, di siang hari, dan dinginnya malam di malam hari yang dingin begitu luar biasa. Jadi buat tenda. Tenda ini bicara keluarga. Keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak. Ya, kalau anak menikah punya menantu, punya cucu, ya, keturunan. Nah, itu nomor 2 yang dibuat adalah tenda. Baru nomor 3 yaitu menggali sumur, saudaraku. Menggali sumur ini bicara tentang pekerjaan, karena sumur yang digali di dalamnya ada mata air. Itu mata air bisa diambil dari dalam sumur itu dan kemudian bisa dipakai untuk apa? Untuk kebutuhan, untuk minum, untuk mandi, untuk segala macam, ya. Untuk juga bisa didistribusikan, saudaraku, untuk kepada orang-orang yang memerlukan, ya. Itu bisa jadi lahan bisnis, pekerjaan, Bapak Ibu. Itu nomor 3, ya. Nomor 1 ibadah dulu. Nomor 2 keluarga, baru nomor 3 itu pekerjaan, ya. Jangan dibalik. Jangan bisnis nomor 1, ibadah nomor 3. Jangan, saudaraku. Atau keluarga nomor 1, ibadahnya nomor 3. Itu jangan. Nomor 1 ibadah dulu. Kalau saudara ikuti konsep yang benar, saya jamin engkau tidak akan pernah menyesal dalam hidup ini. Engkau pasti bahagia, saudaraku. Siapa nggak butuh uang? Siapa nggak butuh yang namanya rezeki? Semua orang butuh, ya. Jemaat butuh, pendeta juga butuh. Tapi itu bukan yang nomor 1, bukan yang primer. Nomor 1 itu adalah ibadah dulu, saudaraku, ya. Ada orang bilang begini, bahwa semua yang aku capai ini, hartaku, uangku, rumahku, mobilku, semua karirku ini adalah hasil kerja keras saya. Ya, soal kelihatannya ada benarnya, tapi bukan benar, tapi betul. Ya, betul, ditambah awalan K di depan, ditambah akhiran an, jadi kebetulan. Ya, kalau benar ditambah awalan K di depan dan akhiran an di belakang, jadi kebenaran. Ya, jadi saudara, jadi apa yang dikatakan dia bahwa semua itu hasil kerja, hasil keringat dia. Oke, kita tanya dulu, saudaraku. Keringat itu datang dari mana, saudaraku? Ya, keringat itu datang dari nafas. Nafas yang memberikan kita hidup, kita bisa beraktivitas, kita bisa melakukan berbagai macam hal, saudaraku. Kegiatan-kegiatan yang membutuhkan energi, sehingga membuat karena pergerakan itu membuat tubuh kita ini jadi mulai mengeluarkan keringat, ya, saudaraku. Nah, sekarang kita tanya lagi, saudaraku, keringat itu datang dari mana? Dari nafas, saudaraku. Nah, sekarang tanya lagi, nafas itu siapa yang memberi? Tuhan yang memberi. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau Tuhan sudah ambil nafas, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Mau rencana kemanapun nggak bisa, ya. Mau rencana untuk apapun nggak bisa. Karena itu Bapak Ibu, mumpung nafas masih ada, ayo kita lakukan, ya. Makanya Bapak Ibu, seperti kita lihat teman kita Bu Yeti, ini jadi contoh yang baik. Saudara pergi kemanapun, saudara bisa melayani. Ya, jangan pergi, saudara-saudaraku, seenaknya, saudara pelayanan ditinggal, saudara diabaikan. Jangan, Bapak Ibu sekalian, ya. Tetap saudara bisa beribadah. Nah, saya pergi ke Surabaya, tetap ibadah jalan, saudaraku. Meskipun hujan begitu deras, Ibu Sinta yang nyetir mobil, saya khotbah di situ, ya, saudaraku. Belum sempat mandi, belum sempat apa, tapi itulah.
Kita melayani Tuhan, siap sedia Bapak Ibu. Ya, saya diundang pergi ke acara pernikahan saudaraku. Dan saya harus di sana mendoakan pengantin yang menikah pada waktu itu. Sementara pada jam yang sama, saya harus khotbah Bapak Ibu sekalian. Jadi gimana caranya sudah bersamaan? Ya udah, pada saat menu-menu makanan disajikan, ibadah juga dilakukan. Saya tidak tinggalkan Bapak Ibu. Saya pergi cari satu ruangan dan saya khotbah di situ Bapak Ibu. Ya, ketika ibadah selesai saya datang makanannya sudah habis. Udah nggak apa-apa, saya nggak nyesal. Saya pulang, saya cari warung yang dekat jalan, udah makan, yang penting bisa ibadah bisa berjalan, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita ikuti contoh yang baik, ya saudaraku. Kalau engkau mengerti rahasia ini Bapak Ibu, engkau tidak akan pernah menyesal di akhir hidupmu, ya saudaraku. Orang biasa menyesal di akhir hidupnya karena apa? Dia sadar bahwa dia banyak melakukan pelanggaran, kesalahan, saudaraku. Sehingga dia menyesal, tapi menyesalnya sudah terlambat, ya. Jangan sampai hal itu terjadi. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan malam hari ini untuk kita renungkan, ya, saudaraku. Jadi ini saudara-saudara, malam ini kita akan bicara tentang salam berkat, ya. Di dalam salam itu ada berkat, dan ini memang ayat-ayat ini indah sekali. Di pasal 16 ini, saudaraku, ini tentang salam kepada siapa, kepada siapa. Jadi seorang pemimpin itu benar-benar dia punya perhatian, dia menyampaikan salam kepada si A, kepada si B. Itu penting Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi makanya Bapak Ibu kalau kita ibadah seperti ini, kita saling menyapa, saudaraku. Menyapa, meskipun saudara-saudara mungkin pakai HP, saudara tidak bisa lihat semuanya. Jadi saudara bilang aja shalom buat semuanya tanpa terkecuali. Ya, nggak perlu bilang saya nggak bisa menyapa satu persatu, nggak perlu bilang itu Bapak Ibu. Bilang salam buat semuanya. Ya, semua itu sudah mencakup si A sampai si B karena mungkin saudara tidak bisa lihat di Android. Karena saya pakai laptop jadi bisa lihat ya semuanya. Nah, bilang begitu, salam buat semuanya ya. Shalom. Shalom itu adalah mengandung berkat di dalamnya, ya. Kalau saudara sepupu kita yang muslim, mereka berkata assalamualaikum. Kita bilang apa selaku? Waalaikumsalam, ya. Dalam bahasa Ibrani bilang shalom aleichem. Dan kita menjawab aleichem shalom. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian kita akan lihat malam hari ini, saudaraku. Dan Pak Frans Angki akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini buat kita sekalian. Oke. Haleluya. Berapa banyak saudara malam hari ini yang hatinya haus dan lapar akan firman Tuhan? Amin ya. Saudara yang hadir malam ini, Anda bersyukur sekali Anda bisa mendengar pesan Tuhan ya. Buat kita semua. Oke. Haleluya. Tema kita malam hari ini adalah kemuliaan Allah dalam salam berkat ya. Di dalam salam berkat itu, saudaraku, itu ada kekuatan yang luar biasa. Dan oleh anugerah Tuhan malam ini, kita sudah tiba di serial yang ke-323. Amin ya. Oke. Dan saya rindu sekali saudara bisa memperhatikan hal ini ya, firman ini untuk kita bisa mengerti rahasia ini saudaraku. Haleluya. Oke. Ya, Pak Frans Angki bisa memperdengarkan, kita akan lihat dulu nats Alkitab kita pada malam hari ini saudaraku. Terambil dari Lukas 1 ayat 41. Nah, ini ayat ini seringkali dikhotbah di momen-momen Natal ya. Ini pada waktu saudara sepupu ya, Elizabeth dan Maria. Waktu Maria datang mengunjungi Elizabeth dan dia memberikan salam kepada Elizabeth, sementara Elizabeth di hari tuanya itu dia masih bisa mengandung seorang anak yang dinamakan Yohanes ya, Yohanes Pembaptis. Ayo kita lihat dulu ya. Dalam Lukas 1 ayat 41. Lukas 1 ayat 41 yang mengatakan, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Perhatikan baik-baik. Dan ketika Elizabeth mendengar apa saudara-saudaraku? Mendengar salam Maria. Siapa Maria? Maria ibu jasmani Yesus ya, saudaraku. Maria adalah istri daripada Yusuf itu saudaraku ya. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, Maria dan Elizabeth ini saudara sepupu saudaraku. Jadi saya lihat Yesus dan Yohanes Pembaptis itu ada hubungan saudara di situ ya. Apa yang terjadi ketika Maria mendengar Elizabeth mendengar salam Maria?
Saudaraku, Maria Ibu Yesus ya, Alkitab berkata, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Katakan amin. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Kirabayana masikaraba. Oh, haleluya. Glory. Amin. Jadi saudara-saudara lihat ya, kita pelajari kemuliaan Allah dalam salam berkat. Amin ya. Nah, pertanyaannya bagi kita sekalian malam hari ini, apakah ada kemuliaan Allah dalam salam berkat? Ada. Jawabannya pasti ada ya. Tapi kalau itu bukan salam berkat, saudaraku, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah tentu tidak ada ya. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya saudaraku ketika engkau memberikan salam kepada seseorang, maka orang yang menerima salammu itu, maka dia sedang menerima berkat Tuhan atas hidupnya. Ya, ketika Maria datang dan Maria berkata kepada Elizabeth, dan Maria berkata kepada Elizabeth di ayat sebelumnya, ayat 40 ya, Elizabeth berkata, salam engkau Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam dari Maria ini, saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab berkata, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, saudaraku. Anak yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Dia melonjak saat anak itu, saudaraku, mendengar apa yang ibunya dengar, anak itu dengar. Karena antara anak dengan ibu, anak di dalam rahim ibunya itu, saudaraku, itu ada kehidupan di dalamnya, ya, saudaraku. Dan Yohanes melonjak, anak itu melonjak di dalam rahim Elizabeth. Dan Alkitab berkata, Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata, kalau kamu pergi ke rumah seseorang, jangan lupa memberi salam kepada sisi rumah itu, saudaraku. Dan kalau mereka menerima salammu itu, maka berkat itu sedang turun atas mereka. Tapi kalau mereka tidak menerima salammu, maka mereka juga tidak menerima berkat dari Tuhan, ya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang dari seberang, mereka datang bertamu ke rumah teman atau saudaranya, mereka selalu berkata apa? Assalamualaikum. Ya, saudaraku. Mereka sedang mengucapkan berkat bagi rumah yang mereka kunjungi. Apakah itu saudaranya, kakaknya, atau adiknya, atau ibunya, atau keluarga kerabatnya. Keluarga itu sedang menerima berkat. Ya, sama. Orang Israel, orang Yahudi juga. Mereka pun melakukan itu. Dan ini memang diikuti oleh saudara-saudara kita yang bangsa Arab. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh Abraham. Ya, Abraham bangsa ini, Yahudi ini. Ya, saudaraku, mengucapkan shalom. Jadi Bapak Ibu penting malam ini kita perlu saling menyapa dulu. Shalom. Saya rindu malam ini kita semua saling memberkati semua yang hadir malam ini ya. Saya rindu, saya ajak saudara kita sama-sama, Bapak Ibu kita praktekkan ayat firman Tuhan malam ini ya. Kita mau memberkati sahabat-sahabat kita malam ini yang sedang dalam pergumulan. Ini Elizabeth ini sedang dalam pergumulan, dia sedang berdoa bagaimana supaya anak ini nanti bisa lahir, bagaimana nanti nasib anak ini ya. Tapi luar biasa ketika Elizabeth dan Yohanes mendengar salam dari Maria, Alkitab berkata melonjaklah anak itu. Jadi anak ini bicara tentang sesuatu karya Tuhan, keajaiban Tuhan di dalam rahim Elizabeth ini. Mungkin hari ini kau sedang bergumul tentang suatu persoalan, pergumulan, masalah. Mungkin ada sesuatu yang sedang kau hadapi dan engkau sedang memikirkannya. Tapi ketika malam ini engkau mendengar shalom itu, maka itu ada berkat yang akan turun atas hidup saudara. Oke, sudah siap ya, kita praktik dulu ya. Nah, ini saya menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian, dan ketika saya mengucapkan salam kepada Anda dan Anda menerima ya, Anda berkata shalom juga ya. Oke, saya ucapkan ya kata shalom pertama kepada Anda dulu, dan Anda ucapkan kata shalom yang kedua kepada saya. Kita saling memberkati ya. Silakan saudara bisa buka kamera dan kita saling memberkati malam hari ini. Sudah siap ya, terima berkat ya. 1, 2, 3. Shalom. Apa yang amin. Ya, itu dia. Anda ucapkan shalom juga kepada saya. Semua. Ya, shalom semuanya ya. Shalom Pak Roli. Oke, shalom Bu Gita. Shalom Bu ADC, Bu Norma, Pak Tirto, Bu Yeti dan teman-teman. Shalom Bu Jaju, Bu Beli. Wow, luar biasa Bu Sian Liang. Wow, luar biasa. Shalom buat semuanya ya. Bu Meliawati, Cindy James. Wow, luar biasa. Praise God. Oke, ini kita saling memberkati malam ini ya. Hati Tuhan disenangkan. Amin, saudaraku.
Tuhan ingin memberkati kita semua. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan? Oh, haleluya. Shalom, selamat malam, Cierna. Wow, luar biasa ya. Kita bersyukur sekali malam ini ya. Bapak Ibu sekalian, ada kuasa di dalam ucapan shalom itu, saudaraku. Ada berkat yang turun. Amin, saudaraku ya. Itu penting, Bapak Ibu. Haleluya. Oke, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Oke, haleluya. Kita akan lihat ini, bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam salam berkat yang didengarnya, kemudian menjadi pergerakan, bilang pergerakan ya, pergerakan dalam kehidupan, dan membuat dia, yaitu Elizabeth, penuh dengan Roh Kudus. Kita baca dan masyikaraba. Haleluya. Jadi orang yang penuh Roh Kudus, salah satu tanda dia akan berkata-kata dalam bahasa lidah ya, bahasa roh itu Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya itu Bapak Ibu, kalau engkau mau mengalami kepenuhan Roh Kudus, kau belajar mengucapkan shalom itu. Kau ucapkan shalom itu, engkau memberkati dirimu, memberkati orang-orang di sekitarmu. Baru engkau akan lihat keajaiban akan terjadi. Katakan amin ya. Oke. Saudara-saudara sekalian, dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam salam berkat ya, saudaraku. Oke, saudara, ini terdapat dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-7 sampai 9. Nah, dari ayat-ayat ini saudaraku, Roma 16 ayat 7 sampai 9, ini akan sangat membahagiakan hati kita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti tentang apa, saudaraku? Dia mengerti tentang kemuliaan Allah dalam salam berkat, ya. Dalam salam itu ada berkat, saudaraku, ya. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam salam berkat. Mari kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia penting. Dia adalah orang percaya yang mendengar salam dari sang pemimpin, ya, pemimpin rohani, ya, tentunya yaitu Paulus, disampaikan ke orang yang layak menerimanya. Jadi ketika Paulus menyampaikan salam kepada orang-orang tersebut, dan ini jemaatnya mendengar salam Paulus kepada mereka, dan mereka menyampaikan salam itu kepada yang dimaksudkan oleh Paulus. Kita lihat ayatnya ya, Roma 16 ayat yang ke-7. Roma 16 ayat yang ke-7 yang mengatakan, salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Amin. Amin. Jadi inilah Paulus merasakan tentang bagaimana sebagai rekan-rekan sepenanggungan, ya, senasib ketika mereka ada di dalam penjara, bukan karena melakukan banyak kejahatan, tidak, tapi karena mereka melakukan kebenaran, memberitakan Injil, mereka ditangkap dan dipenjarakan oleh karena nama Yesus, ya, saudaraku. Dan Paulus ini sebagai orang pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan, dia memberikan teladan yang baik bagi kita sekalian, bahwa dia memberikan salam kepada mereka-mereka yang namanya disebutkan, ya, kepada Andronikus. Kemudian siapa lagi? Ada Yunias, saudara-saudaraku, sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, ya. Dan kemudian dikatakan yaitu orang-orang yang terpandang di antara rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Jadi Paulus itu jadi Kristen, kemudian yang menjadi Kristen duluan itu Andronikus dan Yunias ini. Saudara, Paulus memberikan salam kepada teman-temannya ini. Ini satu teladan yang baik, ya. Jadi ketika jemaat Tuhan di kota Roma mereka mendengar salam Paulus, dan Paulus ingin mereka menyampaikan itu kepada Andronikus dan Yunias, dan akhirnya salam itu sampai kepada yang bersangkutan, ya. Dulu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, ya, belum ada apa lagi WA, saudaraku, belum ada lagi Instagram dan lain sebagainya. Jadi itu lewat mulut ke mulut, saudaraku. Lewat kadang-kadang lewat surat. Kalau kita lihat surat-surat Paulus itu kan dimulai dengan salam dulu, saudaraku. Nah, itu penting Bapak Ibu, ya. Dan sebagai seorang pemimpin rohani kita perlu menyampaikan salam kepada sahabat-sahabat kita. Jadi seperti Bapak Ibu sekalian, malam ini saya sering menyampaikan salam kepada keluarga di rumah, kepada siapapun orang-orang di rumah, itu penting Bapak Ibu, ya. Oke. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam salam berkat. Yang pertama, dia mendengar salam itu.
dari sang pemimpin. Setelah dia mendengar, apa yang terjadi? Yang kedua, ini dia ciri yang kedua. Setelah dia mendengar, dia mulai mengerti. Yang kedua, dia mengerti. Dia mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti salam pemimpin yang disampaikan ke orang yang dikasihinya di dalam Tuhan. Ya, Paulus ini mengasihi orang yang dia benar-benar dia layani, saudaraku. Itu luar biasa. Dia memberi salam kepada mereka. Mari kita lihat ya, salam ini disampaikan pada orang-orang yang dia kasihi. Mari kita lihat ya, Roma pasal 16 ayat 8. Roma ayat 16 ayat 8. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Amin. Jadi salam ini juga diberikan kepada orang yang dikasihi. Jadi yang kedua ini setelah dia, saudara yang pertama apa tadi, Bapak Ibu sekalian ya, dia mendengar salam itu. Yang kedua, karena dia sudah mendengar, sekarang dia mengerti. Ya, salam ini penting untuk diteruskan, disampaikan dari pemimpin rohani kepada orang yang dituju, yaitu sahabat-sahabat terkasih ya dari Paulus ini. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Setelah dia mengerti, maka yang ketiga ini adalah dia mulai menyampaikan. Nah, ini penting ya, dia menyampaikan salam dari sang pemimpin kepada orang yang giat ya. Orang yang giat ini dia perlu mendapat penghargaan juga. Orang yang giat bekerja dan kemudian dia penuh dengan kasih. Mari kita lihat ya. Roma 16 ayat 9. Roma 16 ayat 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakhis yang kukasihi. Amin. Ya, mungkin bagi saudara-saudara yang mendengar salam Paulus kepada nama-nama ini, bagi saudara mungkin kurang familiar karena memang ini bukan orang Indonesia ya. Jadi memang orang-orang di Timur Tengah sana, saudaraku, yang Paulus layani mereka. Jadi Paulus memberikan salam kepada mereka. Jadi mereka saudara mendengar salam itu, setelah mereka mendengar, mereka mengerti, baru yang ketiga mereka menyampaikannya. Jadi urut-urutannya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi malam ini kita bicara kemuliaan Allah dalam salam berkat. Yang pertama apa? Saudara mendengar dulu, setelah mendengar, saudara mengerti. Ketika saudara mengerti, sekarang saudara mulai action menyampaikan ya. Jadi kalau saya berkata kepada Bapak Ibu sekalian, salam kepada istrimu, salam kepada suamimu, salam kepada anakmu, Anda teruskan Bapak Ibu sekalian ya. Dan orang yang mendengarkan salam itu dia akan bahagia sekali. Jangan Anda nggak sampaikan, jangan Anda diamkan, saudaraku ya. Karena salam itu juga akan datang memberkati orang yang akan mendengar salam itu. Amin, saudaraku ya. Itu penting Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang saya lihat dia medit sekali dengan yang namanya salam ini, saudaraku. Penting sekali salam ini kita memberikan, saudaraku. Makanya dalam ibadah ini kita saling memberikan salam ya, menyapa satu dengan yang lain gitu ya. Penting. Oke, sekarang kita akan lihat apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam salam berkat. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia terpandang dan kemudian dia menjadi kesaksian di dalam kekristenan. Kita lihat ya, Roma pasal 16 ayat yang ke-7. Roma 16 ayat yang 7. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Amin. Amin. Jadi salam ini benar-benar tidak salah kita berikan pada saudara-saudara seiman kita ya. Saudara-saudara seiman yang telah sudah menjadi Kristen ini penting. Lalu bagaimana kalau dia belum menjadi Kristen ya? Kita bisa menyampaikan salam juga supaya orang tersebut juga bisa diberkati Tuhan ya, saudaraku. Itu yang pertama. Mari kita lihat Bapak Ibu, yang kedua, hasil yang kedua dari kemuliaan Allah dalam salam berkat. Yang kedua ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia adalah orang yang dikasihi. Dikasihi siapa? Dikasihi pemimpin rohaninya di dalam Tuhan. Kita lihat ya, yaitu dalam Roma pasal 16 ayat yang ke-8. Haleluya. Roma 16 ayat 8, salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Amin. Jadi seorang pemimpin itu betapa kasihnya kepada orang yang dia layani, juga kepada rekan sekerjanya ya, yang dia kasihi, saudaraku.
Jadi ini salam ini disampaikan ya. Jadi kita semua yang menerima salam itu tanda bahwa kita bukan cuma mengerti tentang berkat, tapi kita juga merasa kita dikasihi ya. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, hasil dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam salam berkat, ini dia. Yang ketiga adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia tahu menghargai. Menghargai siapa? Dia menghargai teman sekerja yang dikasihinya. Mari kita lihat Roma 16 ayat 9. Roma 16 ayat 9. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Amin. Amin ya. Jadi ini dia saudaraku, seorang pemimpin yang baik, dia tahu menghargai teman sekerjanya yang begitu dia kasihi, yang bekerja dengan giat saudaraku. Ya. Dan Tuhan pun juga akan memberkati kita semua yang benar-benar kita lakukan pekerjaan Tuhan dengan giat. Alkitab berkata jeripaya kita tidak akan pernah sia-sia. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita sekalian, dan terima kasih Pak Frans Angki telah Terima kasih, Pak memperdengarkan John. ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kembali, Kita Pak John. kasih tepuk tangan dulu. Praise God. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu ADC. Oke. Ya. Belum. Doa firman dulu ya. Oke, kita doa firman ya. Nanti sahabat kita terkasih untuk doa firman ya. Oke, di sana ada sahabat kita terkasih. Ya. Oke, baiklah. Ibu Siang Liang akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Ibu Siang Liang? Ya, Oke, ya silakan. salam. Shalom, shalom Bu Siang Liang. Paling Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada. Kau beri kami napas kehidupan, itu satu anugerah bagi kami ya Ya, Bapa. Yesus. Kami boleh setia dan mengikuti Zoom di tempat ini ya Bapa. Itu satu anugerah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Berkati Tuhan, Pak John, dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Apa menjadi kebutuhan mereka, Tuhan tolong Tuhan. Ya, Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menolong mereka Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang yang di Zoom ini juga Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan tolong apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau memberkati mereka satu persatu ya Bapa. Ya, Kami mengucap syukur, terima kasih pada malam hari ini Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan Ya, terhadap Yesus. kami ya Bapa. Kami boleh tunduk dan boleh mengandalkan Engkau sebagai Ya, juru selamat kami yang hidup ya Bapa. Karena Engkau tahu, Engkau yang menyelidiki hati kami ya Bapa. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang ajaib, nama di atas segala nama yang memberi kekuatan, nama yang memberi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Siang Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Siang Liang. Sama-sama Pak John. Oke, saya ingin tahu dulu, Tuhan berkati ya Bu Siang Liang. Koahan, gimana Papa Mama? Apakah ada kemajuan? Perkembangan kesehatan mereka gimana? Sehat Pak John. Sehat ya, puji Tuhan ya. Oke, salam buat Papa Mama ya. Ya Pak John. Ya, kita doakan Bapak Ibu untuk persiapan acara yang akan membahagiakan Koahan bersama istrinya Ci Erna ya. Pada hari Senin akan datang ya, kita doakan supaya semua dilancarkan Tuhan. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, tadi ada satu jemaat juga yang baru gabung ya. Mamanya itu masuk rumah sakit di Mitra Keluarga, dan kita doakan dalam pelayanan ibadah doa mujizat ya, dan puji Tuhan
Sekarang mamanya itu sudah pulang, ya sudah pulang maksudnya ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Itu satu kebaikan Tuhan. Lalu kemudian Taci dari Ibu Ong Kyo Kim, Ibu Siswelian ya, juga sempat dirawat di rumah sakit RKZ, lalu dibantu dengan oksigen ya, kita doakan sehingga puji Tuhan ya beliau boleh pulang berkumpul di rumahnya bersama dengan keluarganya. Puji Tuhan, kita doakan Bapak Ibu. Saya undang saudara sekalian yang dalam pergumulan supaya bisa gabung ya di dalam ibadah doa mujizat setiap hari. Itu Bapak Ibu kita mulai jam 1 ya, jam 1 siang. Nah, pengecualian untuk hari Sabtu, karena hari Sabtu kita ada ibadah tatap muka, jadi itu dimajukan jam 10 pagi, jadi bisa digabung ya. Namun setelah di luar hari Sabtu, Senin sampai Jumat, itu kita akan mulai jam 1 siang. Bapak Ibu, dan saya percaya banyak kesaksian-kesaksian yang diceritakan oleh teman-teman kita ya. Itu Pak Aji ya, suami dari Bu Nina, saudaraku. Bu Nina bercerita setiap kali dia makan makanan yang tertentu itu susunya itu mengeluarkan cairan ya. Itu ada yang dalam bentuk minyak atau ada yang dalam bentuk seperti macam lemak ya, atau dalam bentuk darah ya. Tadi malam Pak Frans Angki bilang itu semacam apa itu, satu penyakit ya, kanker apa itu ya, saudaraku, getah bening, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, tapi dengan adanya doa mujizat, kita doakan terus. Dan waktu itu memang saya selalu bilang, semua yang hadir di dalam ibadah ini, percaya kuasa Tuhan bekerja ya, dari rumah masing-masing. Dan saya mengajak, siapa yang sakit, letakkan tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, dan letakkan arahkan tangan kanan di depan layar monitor, seperti seorang wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Itu iman, saudaraku, ya. Dan Ibu Nina praktekkan itu, saudaraku. Dia letakkan tangan kiri di bagian tubuh, ya, bagian payudara. Nah, waktu itu dia mewakili suaminya, ya. Dan benar-benar dilakukan dengan iman, tangan kanan diarahkan di depan layar monitor, dan kuasa Tuhan bekerja. Ibu Nina bercerita kemarin, ternyata setelah didoakan, itu sudah tidak ada lagi, susunya tidak mengeluarkan lagi semacam cairan atau lemak atau minyak atau darah ya, sudah berhenti. Nah, kuasa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Amin ya Bapak Ibu. Oke, Tuhan berkati, itu sedikit kesaksian buat kita semua bahwa ternyata tidak ada doa yang sia-sia ya. Doa yang kita naikkan itu selalu ada tanggapan dari Tuhan ya. Tetap percaya malam ini. Datang dengan iman, engkau pulang bawa mujizat. Datang dengan iman, engkau pulang bawa kesembuhan. Datang dengan iman, engkau pulang bawa pertolongan. Ya, oke. Kembali kepada host kita, Ibu ADC. Oke, ya. Kembali Bapak Ibu, kita akan bersatu hati ya untuk doa profetik, dan silakan Bu Sinliang untuk menaikkan doa profetik. Ya, oke. Terima kasih Bu ADC atas kepercayaannya. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya. Amin. Shalom. Amin. Iya. Shalom. Praise God. Mari sama-sama kita menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara, dan diakhiri IRC. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir.
I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Siap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Urapan kuasa dan mujizat semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus di dalam gerakan doa pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan ini terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan, doa profetik yang disampaikan oleh Ibu Sian Liang ya, telah dinaikkan. Oke, Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Sama-sama Pak John. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Sin Liang untuk doa profetik buat kita semuanya ya. Dan berkati Bu Sin Liang. Salam buat kita sehat ya, si kecil. Sudah, cuma tinggal pilek sama batuk. Ini saya di ketularan mulu. Nggak fit badannya, kurang fit. Ya, kita doakan cepat sembuh ya. Kurang tidur juga. Saya terima kasih buat doanya Pak John untuk cucu saya ya. Sepanasnya sudah turun, tinggal batuk pileknya. Karena saya juga kurang tidur. Jadi saya yang fitnya, badannya enggak fit ini jadi kena. Ya, saya mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Walaupun saya kena flu ini, tapi saya tetap mau ya untuk doa profetik. Karena waktu tempoh hari saya karena kena gangguan cucu saya ini rewel, ini bukan main, nak gendong, jadi saya enggak bisa. Saya mohon maaf. Jadi beberapa hari itu enggak ikut. Itu bukan saya enggak malas gitu enggak, karena saya ini anak ini enggak mau digendong sama orang lain. Jadi ya gimana saya harus daripada saya nanti enggak bisa fokus, jadi saya enggak ikut sekali. Terima kasih. Tuhan berkati seluruh jemaat. Amin. LCC, Tuhan memberkati. Praise God. Sama Bu Sindiang, Tuhan berkati kita semua ya. Dan Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman gereja JLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri, yang sekarang dalam perjalanan ya Bu Yeti. Silakan Bu Yeti. Halo Bu Yeti. Ya, praise God. Ya, terima kasih. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Saya dalam perjalanan ini menuju Cikampek. Mohon doanya. Saya akan membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6.
Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CSCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarpunan, MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dan mulai pukul 10. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CSCC pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Ibu Indriani, Jalan Heru Merpati Kehutanan, Sedati Sidoarjo. Baratnya Hotel Sinar Juanda, Sedati. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Mei 2024. Pastor John Sarpunan MA dan keluarga besar Gereja CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kudus saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 29 bulan 5 tahun 2024, Ibu Erni Hukubun Jayapura, Papua Timur, ponakan Ibu Beli Hukubun. Tanggal 30 2024, anak Victoria Sorong, Papua Barat. Tanggal 1 bulan 5 tahun 2024, Bapak Joseph Balubun, Bandung. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CSCC atau perhatian kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri yang sedang dalam perjalanan ya menuju Jakarta. Kita doakan Bu Yeti dalam perlindungan Tuhan bersama dengan teman-temannya ya. Aman ya. Amin. Amin. Terima kasih. Sama-sama Bu Yeti. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Yeti untuk pengumumannya malam hari ini ya buat kita semua. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Tapi sebelumnya izinkan saya mengucap syukur dulu pertama kepada Tuhan Yesus ya. Nah tadi Pak John bilang yang utama adalah Tuhan. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya Tuhan Yesus ya. Berkatnya sudah memberkati kita semua. Itu kita boleh melangkah di hari esok bersama Tuhan. Dan terima kasih Pak John untuk firman kebenaran malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya Pak John bersama keluarga, terlebih keluarga besar CLCC. Juga terima kasih buat Ibu Sinliang, Ibu Yeti, yang sudah sama-sama melayani ibadah CLCC malam hari ini. Juga Ibu Francis Barang, yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Terima kasih semuanya, berkati. Dan semuanya sudah hadir malam hari ini dari rumah masing-masing. Kembali, ya Pak John ya. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Semuanya, dan mari kembali kita akan bersatu hati Bapak Ibu untuk kita menerima berkat Tuhan via hambanya Pastor John Sarbunan MA. Silakan Pak John. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Mari saudara arahkan tanganmu di depan layar monitor, tangan kananmu dan tangan kiri saudara letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Imani malam hari ini kuasa Tuhan bekerja ya. Dan imani bahwa itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan sendiri yang telah menggantikan tanganmu. Jadi ketika engkau meletakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit, engkau membayangkan ya, engkau membuat satu imajinasi ya, iman bahwa itu Tuhan sedang menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Dan engkau arahkan tangan kananmu di depan layar monitor, engkau membayangkan seperti seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia sedang menyentuh ujung jubah Yesus dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Iman di malam hari ini ya. Kuasa Tuhan ada di sini. Masih tetap sama, tetap terjadi. Ketika nama saudara disebutkan satu-satu, itu artinya engkau sedang terkoneksi dengan sumber kesembuhan, sedang tersambung dengan sumber mujizat, sedang tersambung dengan sumber kuasa ya. Mari Bapak Ibu sekalian, kami bersyukur hari ini Tuhan sudah tambahkan setahun usia bagi Ibu Erni Hukubun. Kami bersyukur Tuhan kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu atas keluarga besar Hukubun, Ibu Erni dan keluarganya, juga untuk ya Tuhan keluarga besar Defretes, juga Tuhan berkati Bu Weli juga dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah engkau Bu Weli dalam nama Yesus, untuk jantungmu stabil dalam nama Yesus. Tidak ada penyakit-penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Sudah selesai, sudah berakhir dalam nama Yesus. Terima malam ini jantungmu sehat, jantungmu stabil, ritmenya, detaknya, denyutnya semua berjalan dengan normal dengan baik dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua anak mantu cucunya, baik Aldo Aldri, juga ya Tuhan Nito, Aren, juga Yuli. Tuhan berkati semuanya, Pak John Hukubun, Pak Stephen Defretes, Pak Wahyu Hukubun, juga Bu Sinta, Ibu Erni, Ibu Erna. Tuhan berkati juga untuk ya Tuhan Ibu Adonia. Tuhan sudah sembuhkan dia malam ini. Kuasa Tuhan sudah bekerja. Iman Ibu Beli, Tuhan sudah menjamah mereka. Aku percaya hari ini Arsenio juga bicara dengan lancar, komunikasi dengan baik. Dalam nama Yesus, Ibu Yeti, kau bersama dengan teman-temanmu dalam perlindungan Tuhan sempurna, pertibakan di tempat tujuan dengan selamat, tidak ada bahaya, tidak ada musibah, tidak ada malapetaka, tidak ada kecelakaan, semua aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati Ibu Yeti dan teman-temannya dengan anak, istri, dengan suami, Tuhan lindungi di rumah masing-masing, sertai mereka semua. Di dalam nama Yesus semua Tuhan urusan-urusan bisnis, penawaran batu bara, penawaran juga solar untuk sandal kesehatan, apapun bisnis yang Tuhan kerjakan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Ibu ADC yang kau terima dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja atasmu dan keluarga. Pak Tirto, Ibu Norma, kau terima kuasa Tuhan bekerja atasmu. Tur Rahim dari Ibu Norma dalam nama Yesus, aku berkata hari ini kuasa Tuhan menjamah engkau. Tidak ada hal yang membahayakan, tidak ada hal yang menakutkan, tidak ada hal yang mengkhawatirkan. Semuanya sehat, pulih, sembuh dalam nama Yesus. Paroli Ibu kita, kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu, juga untuk ibumu, juga untuk ya Tuhan anak bungsu daripada Pak Lubis, menjamah dia, anak Karen, anak Kestel, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Aku berkata hari ini juga Ibu Siang Liang, kau sembuh saat ini juga di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang bekerja atasmu saat ini. Terima dalam
dalam nama Yesus. Mujizat ajaib sedang terjadi dalam nama Yesus. Untuk cucumu sembuh dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki, untuk Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dalam nama Yesus. Juga untuk yang Tuhan Ibu Erna dan juga untuk Tuhan, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Jamah mereka. Kuasa Tuhan sudah bekerja saat ini. Kami juga berdoa untuk anak Dev Samuel. Oh Tuhan, cucu Ibu Nini Arawati, jamah dia boleh bicara dengan baik, komunikasi dengan lancar. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, perjalanan Ibu Nini bersama dengan rombongan akan berangkat ke luar negeri tanggal 1 Juni. Tuhan pertimbangkan dengan selamat dan Tuhan bawa mereka pulang juga kembali ke Indonesia dengan selamat. Semua perjalanannya dilancarkan, disertai Tuhan, dimudahkan, dilancarkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami padamu. Tuhan berkati kebaktian malam ini dan juga berkati kebaktian besok pagi, juga berkati kebaktian besok ya Tuhan siang untuk ibadah doa mujizat dan juga kebaktian besok malam. Tuhan sertai semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan berkati Bu ADC, Bu Jajuk, Tuhan berkati juga ya Tuhan Pak Frans Angki, Tuhan berkati juga ya Tuhan Ibu Weli Hukumun, Tuhan juga memberkati ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Ibu Siang Liang, Tuhan memberkati juga Ibu Yeti Sulistrini. Semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang kekurangan, semua dicukupi dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara, terimalah berkat ini. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah kesehatan tubuhmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah anak mantu cucu keturunanmu. Diberkatilah studi mereka, karir pekerjaan mereka. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnis, semuanya diberkati. Diberkati juga pelayananmu. Semua diberkati Tuhan. Tuhan buat engkau naik dan tidak akan turun. Buat engkau berhasil, tidak akan gagal. Buat engkau menang, tidak akan kalah. Buat engkau beruntung, tidak akan rugi. Buat engkau mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Buat engkau tetap sehat, tidak akan sakit. Dalam nama Yesus, engkau akan menjadi magnet kuasa Tuhan. Engkau akan menjadi magnet mujizat Tuhan. Engkau akan menjadi magnet, bahkan juga magnet keuangan yang tidak pernah kau lihat. Engkau akan lihat hari-hari ini. Tidak akan lama lagi. Kuasa Tuhan sedang bekerja dan membuka pintu-pintu keajaiban. Pintu-pintu berkat sedang terbuka. Jalan-jalan buntu sedang terbuka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati Bu ADC, Bu Jajuk, Bu Yati, Tuhan berkati Pak Roli ya, Pak Tirto, Bu Norma, Tuhan berkati ya. Iya, terima kasih. Oke, semangat Pak Tirto, Bu Terima kasih Norma. semuanya. Terima kasih Pak John. Sama-sama ya, semangat ya. Sama-sama Bu Yeti. Tuhan berkati ya teman-teman. Bu Jajuk. Salam buat Bu Nina ya, Bu Nini. Oke, berkati semuanya. Salam buat keluarga besar Koswandi. Pak Frans Angki, salam buat semua ya. Bu Siliang, Bu ADC, salam buat semua di rumah. Sampai ketemu lagi ya. God bless you all. Selamat malam semuanya. Selamat malam, bye-bye. Berkati Bu Yeti dan teman-teman semua ya. Mempertimbangkan di tempat tujuan dengan selamat. Sampai jumpa lagi. Ya, bye-bye. Selamat malam Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Sama-sama, amin.